Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari mantan Kades yang ditahan. Warga mengucapkan terima kasih kepada Polres Lampung Selatan. Masyarakat Desa Karangsari, Kecamatan Ketapang menggeruduk Polres Lampung Selatan pada Selasa 16 Januari 2024. Bukan berdemo, masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Transmigrasi Korban Mafia Lahan ini menyampaikan terima kasih kepada Polres Lampung Selatan. Mereka bersyukur atas ditahannya mantan Kades Bangunrejo Kecamatan Ketapang Purno Wijoyo oleh Kejari Lampung Selatan pada Senin 15 Januari 2024. Kuasa hukum Formasta Arif Hidayatullah mengatakan kedatangan masyarakat Desa Karangsari untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Lampung Selatan. Tugio selaku perwakilan masyarakat Desa Karangsari yang juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Lampung Selatan. Dari Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengapresiasi ucapan terima kasih dari masyarakat Desa Karangsari. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat selama ini. Diketahui mantan Kades Bangunrejo Kecamatan Ketapang Purno Wijoyo ditahan Kejari Lampung Selatan atas dugaan perusakan dan juga penguasaan lahan. Berikut ini cerita pilu dari ayah bayi tanpa tempurung kepala asal Waikanan. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk merawat EA, bayi perempuan berusia 5 bulan yang terlahir tanpa tempurung kepala. EA adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Daniel 41 tahun dan Sri Wahyuni 39 tahun yang merupakan warga Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Saat diwawancarai di ruang Almanda Abdul Muluk pada Selasa 16 Januari 2024, Daniel mengatakan EA lahir pada 7 Agustus 2023 lalu di Rumah Sakit Haji Kamino Baradatu Waikanan. Daniel mengatakan ketika kandungan sang istri memasuki usia 7 bulan, anaknya sudah terdeteksi tidak memiliki tempurung kepala. EA lahir dengan berat hanya 2,4 kg saja. Saat itu dokter memvonis anaknya tidak akan bertahan lama. Dokter menyebut EA maksimal hanya bisa bertahan selama 3 jam setelah dilahirkan. Namun, mukjizat yang membuat anaknya masih hidup sampai saat ini. Dokter tersebut pun malah bingung dan ia tak menyangka EA bisa bertahan hingga selama ini. Agustus 2023 di Rumah Sakit Haji Kamino Baradatu. Sebelumnya? Sebelum lahir sebenarnya ketika waktu kandungan berusia 7 bulan itu sebenarnya sudah terdeteksi bahwa si adik ini nggak ada tempurungnya. Udah tahu Pak. USG Pak ya? USG, jadi ada saran untuk dikeluarin, tapi kami sebagai orang tua kan nggak tega Pak, karena belum waktunya. Kata saya, biarlah dok, kita tunggu sampai waktunya dia lahir. Terus sampai tiba waktunya 9 bulan itu kami ke Rumah Sakit Haji Kamino untuk operasi istri. Jadi ketika belum dioperasi itu di USG lagi baru ketahuan Pak. disesar ya Pak ya? Ya. Disesar ya? Iya disesar. Lahir beratnya berapa Pak? 4, ya. bukan 2,4. Normal. Dengan Jadi dengar-dengar hari Ketika lahir itu dokter sudah vonis katanya nggak lama, paling 3 jam gitu kan. Terus sampai berjalannya waktu 7 jam masih tetap hidup Pak. Jadi nyampe 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu baru saya tanya, Pak, kira-kira anak saya masih ada harapan untuk hidup nggak? Dokternya juga bingung, karena setahu dia anak seperti itu hitungan jam sudah
meninggal. Jadi itu nyampe 1 minggu pun masih hidup. Terus Pak, saya jadi dokter juga, saya merasa berdosa nggak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi anak bapak seperti ini. Tapi emang ya, belum ada penanganannya Pak. Sekarang saya kembalikan ke bapak maunya gimana? Saya bilang gini, Dok, selama anak saya masih mau hidup, saya maunya di sini. Saya bilang gitu. Ada duduk di sini. Belum Beres? Pak, Belum. belum. Ketika itu kan siapa yang ngasih nafkah nanti? Terus saya nggak pulang. Ya bersyukur Pak, sampai sekarang ini Dibawa kapan ke sini? kesini itu Sudah berapa minggu, Pak? mulai hari Selasa. Selasa. Oh, Selasa kemarin. Rujukannya di sana. Iya. Apa langsung di sini? Iya. Makanya anak ini sehat lah, lancar operasinya dan bisa selamat sampai dewasa sampai tua. Beda sama kakak-kakaknya, beda lah rasa. Katanya di bawah gitu kan. Selain kondisi seperti itu dulu melintang. Melintang si anak itu ya, Pak ya. Ya, harapannya kalau ini nanti lolos saya sehat selamat, mudah-mudahan rumah sakit ini semakin maju lah. Amin. Semakin banyak masyarakat yang membutuhkan kesehatan dan dapat pelayanan yang bagus di sini. Bapak yang ini ya Pak ya? Iya, tadinya orang sama. Maaf ya Pak ya. Baradatu itu lampu. Empat jam ya? Di sini ya. 7 jam lah ya. 7 jam ya? 6 sampai 7 jam. Ini diagnosanya itu ansepale. Ansepale itu dia tidak lahir dengan tidak memiliki batok kepala. Jadi itu memang sehingga batok kepalanya segala itu biasanya ada kelainan waktu saat kehamilan, jadi menyebabkan lahirannya itu tanpa batok kepala. Sebenarnya ini bisa dideteksi dari masa kehamilan bila dilakukan pemeriksaan secara rutin. Rencananya pasien ini akan ditangani oleh tim ya, dokter anak. Ada yang utamanya adalah dokter bedah saraf. Dokter bedah saraf itu insya Allah doakan besok akan melakukan operasi. Untuk melaksanakan operasi itu memang memiliki resiko yang sangat tinggi. Berikut ini ada berita datang dari KPU Lampung Tengah yang akan distribusikan logistik pemilu mulai 5 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Lampung Tengah akan distribusikan logistik pemilu 2024 mulai 5 Februari 2024. Distribusi logistik ini akan didahulukan ke daerah-daerah dengan mobilisasi sulit atau infrastruktur yang buruk. Ketua KPU Lampung Tengah Irawan Indrajaya mengatakan distribusi surat suara akan dikerjakan dalam 3 fase. Fase pertama adalah untuk wilayah prioritas dimulai tanggal 5 Februari mendatang yang diutamakan yakni daerah-daerah yang berat. Dalam artian bukan hanya soal jarak tempuhnya, melainkan tentang buruknya infrastruktur di sana. Kemudian terus bergulir sampai 13 Februari. Irawan menuturkan dengan logistik datang lebih awal, panitia di TPS punya waktu cukup dalam persiapan. Menurutnya jika distribusi dari gudang KPU terkendala akan berdampak pada pelaksanaan pemilu. Mengingat saat ini juga sedang memasuki musim penghujan. Meski demikian, pihaknya akan menyesuaikan di situasi dan juga mengamati cuaca. Apabila kondisi jalan membaik, waktu akan disesuaikan ulang. Di Lampung Tengah sudah kita laksanakan selesai terakhir hari Minggu kemarin. Yang terakhir kita lipat itu adalah PPWP, itu presiden. Dari PPWP
Presiden itu sebentar, jumlah yang kita terima 1042.372 ya. Rusak 12. Kemudian surat suara DPD yang kita terima 1042.372, kemudian rusak 7. Nah, kemudian surat suara DPR RI Dapil 2 yang kita terima 1042.372, yang rusak 57 lembar surat suara. Kemudian surat suara provinsi Lampung 7 kita terima sama 1042.372, yang rusak 46 lembar. Kemudian surat suara Lampung Tengah 1 yang kita terima itu 209.232, yang rusak 24 lembar. Kemudian yang di Dapil 2 Lampung Tengah 2 itu kita terima 201.184, yang rusak 28 lembar. Kemudian Lampung Tengah 3 kita terima 229.334, yang rusak 90. Kemudian Lampung Tengah 4 kita terima 194, kemudian yang rusak 3. Kemudian Lampung Tengah 5 yang kita terima 207.754, yang rusak itu ada 10. Nah, surat suara yang rusak itu kemarin sudah kita sampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi dengan pleno untuk dikirim ulang dan digantikan, karena itu kan walaupun sebetulnya dengan surat suara yang rusak itu kebutuhan kita masih cukup karena ada 2% dari jumlah surat suara yang dikirim. Tapi kan karena memang kebutuhannya memang harus. Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung sebut pengembangan Superblok belum ada izin AMDAL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung Ahmad Husna menyebut adanya kekeliruan yang dilakukan oleh PT HKKB, yaitu anak perusahaan dari PT Sinar Laut. Husna menuturkan sebelum melakukan proses pembangunan Superblok di bekas hutan kota di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, PT HKKB Sugiogia memiliki izin AMDAL terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pada Sabtu 13 Januari 2024 dilakukan konsultasi publik antar warga Waidadi, warga Waidadi Baru, Waihalim, Pemkot, dan juga pengembang. Setelah pihaknya menerima berkas AMDAL, Husna menyebutkan masih akan dilakukan penilaian oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, Husna meminta pengembangan untuk sementara menyusun AMDAL Superblok Waihalim. Ia menerangkan tahapan pembuatan AMDAL biasanya memakan waktu hingga 3 bulan. Ditanya atas kepemilikan lahan bekas hutan kota, Husna menyebutkan itu bukan kewenangannya. Terkait pembuatan Superblok yang saat ini sangat hangat diperbincangkan, Husna mendorong pengembang untuk mematuhi seluruh kewajiban yang tertera guna pembangunan. Konsultan itu yang ditunjuk oleh pemrakarsa atau si pemilik atau si owner yang akan membangun tersebut. Jadi sampai hari ini memang belum ada berkas-berkas AMDAL yang masuk ke kita untuk dilakukan kerangka acuan dan lain-lainnya. Kalau proses penyusunan AMDAL sendiri itu kan mulai dari perencanaan itu harusnya sebelum kegiatan. Ya, tetapi ini kan memang si pihak pengembang ini, pihak si pemrakarsa ini memang sudah ada kekeliruan dari awal menurut kami. Makanya kemarin kita juga sudah ada konsultasi publik yang diundang, kita semua diundang, Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi undangan, ya kan. Memang disitulah memang masyarakat silakan memberikan masukan apa yang memang dibutuhkan masyarakat, apa yang memang baik untuk masyarakat silakan disampaikan. Nanti kan si
konsultan yang telah ditunjuk oleh si pemilik itu kan akan menyusun AMDALnya. Nah, setelah mereka susun nanti diserahkan ke kita untuk kita nilai. Nah, yang menilai itu nanti juga bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup, nanti akademisi, ya kan, para aktivis lingkungan dan lain-lain kita undang semua, termasuk perwakilan warga. Jadi warga itu nanti hanya perwakilan, jadi silakan masyarakat memberikan masukannya melalui perwakilannya. Nanti semuanya kita undang, kita bahas di yang di mediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Lingkungan Hidup nanti akan mengundang seluruhnya, termasuk si pemrakarsa dan konsultan yang menyusun AMDAL tersebut, untuk mereka bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat, dan masyarakat dapat menilai nanti masukannya sudah. Tahun ini pemerintah Kota Metro rencanakan perda peredaran minuman beralkohol. Pemerintah Kota Metro Lampung merencanakan 11 peraturan daerah baru di tahun 2024. Kabag Hukum Setda Pemkot Lampung Fahrudin mengatakan perda yang akan segera digarap tahun 2024 ini terdiri dari beberapa yang menjadi PR di tahun lalu. Salah satu ialah perda tentang peredaran minuman beralkohol. Disinggung terkait perda tentang pengendalian minuman beralkohol, ia menyebut terdapat beberapa kendala. Salah satu pada redaksional perda yang mengakibatkan perda tersebut tertunda untuk mulai diterapkan. Menurutnya perda tentang pengendalian minuman beralkohol melibatkan beberapa sektor dan menyangkut dengan adat istiadat. Fahrudin yang baru dilantik menjadi Kabag Hukum pada Jumat 12 Januari 2024 itu menyebutkan pihaknya telah membentuk tim kerja terkait dengan perencanaan produk hukum di lingkungan pemerintah Kota Metro. menyebarluaskan produk hukum yang ada di Kota Metro ini. Kalau untuk tahun ini berapa sih usulan perda atau rencana perda yang akan diusulkan di DPR di Kota Kemarin itu dari program perkadanya ada direncanakan 11 peraturan wali kota yang akan kami susun, itu kurang lebih ada 40 sekian. Kemudian SK, kalau SK ini biasanya surat keputusan wali kota ini bisa sampai dengan 800 surat keputusan. Surat edaran itu bisa kemarin sampai 32 kurang lebih. Instruksi, kemudian ada juga ada keputusan edaran, instruksi. Masih ingat nggak apa saja perda-perda yang rencananya akan untuk di tahun 2024 ini, Bang? Tahun ini ada perda yang tertunda di tahun kemarin, ada peraturan daerah tentang perubahan atas barang milik daerah, kemudian ada peraturan tentang pengendalian minuman beralkohol, kemudian ada peraturan daerah tentang pakar literasi, kemudian ada APBD perubahan, kemudian ada APBD tahun 2025, kemudian ada perda RPJMD, itu yang lainnya saya. Kemudian Bang, terkait dengan perda peredaran minuman beralkohol ini kan sudah sejak 2 tahun lalu Bang ya, sudah kita kaji dan juga diajukan kepada DPRD. Kemudian kendalanya apa sih Bang untuk menerapkan dari perda itu sendiri untuk dapat dilakukan di Kota Metro Lampung ini untuk masyarakat gitu, untuk udah bisa diterapkan gitu Bang dari perda ini, karena kan sudah sejak 2 tahun lalu ini diajukan. Kemarin ada sedikit kendala di kami mengenai redaksional, jadi agak tertunda karena perda minuman beralkohol ini ada kaitannya dengan peraturan presiden, itu yang masih ada pusat mengatur, kemudian daerah mengatur, jadi perlu sesuatu yang benar-benar sinkron karena nyangkut pengusaha, nyangkut industri, kemudian nyangkut ada adat istiadat, yang seperti kayak orang Bali itu kan ada seperti itu, ada istiadat, ada industri, ada pengusaha, ada agama di alkohol ini, ada beberapa. Berita terakhir datang dari realisasi PLD Prinsewu 2023 yang mencapai 42 miliar.
Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu, Lampung pada tahun lalu mencapai 42 miliar. Dari Kepala Bidang Pendapatan atau Bapenda Pringsewu, yakni Ali Alhamidi, menjelaskan secara rinci capaian realisasi PAD Pringsewu pada per 31 Desember 2023 yakni senilai 42 miliar 342 juta 368.441 rupiah atau mencapai target yakni 88,21%. Sementara untuk yang ditargetkan pemerintah Kota Pringsewu yakni pemerintah Kabupaten Pringsewu yakni PAD di tahun 2023 mencapai 48 miliar. Dikatakan dari 10 jenis pajak tersebut terdapat 5 yang direalisasikan mencapai 100%. Pajak hiburan tersebut Ali mengatakan presentasenya sebesar 101,12%. Lalu pajak reklame yakni mencapai target 109,65%. Pajak yang mencapai hasil 100% kelima adalah pajak air bawah tanah dengan realisasi mencapai target sebesar 45 juta. Ali menjelaskan terdapat juga 2 pajak yang capaiannya hampir mencapai angka 100%. Sementara 3 pajak lainnya seperti Minerba, BPHTB, dan PBB yang mencapai di bawah 80%. Yang capaiannya juga hampir mendekati di atas 90%, yaitu pajak hotel ya, itu capaiannya 91,82, kemudian pajak restoran 91,88%. Artinya dari 10 jenis pajak 7. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.